Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen biologis utama pembentuk otak. Otak ini terdiri dari berbagai sel dan jaringan yang saling bekerja sama sehingga strukturnya sangat kompleks namun bisa terorganisasi dengan sempurna. Yang pertama ada neuron. Neuron ini ialah unit dasar sistem saraf yang berfungsi sebagai pembawa informasi melalui sinyal listrik dan kimia. Jumlah otak kira-kira terdiri dari 86 miliar neuron. Bagian-bagian neuron itu sendiri terdiri dari dendrit, badan sel, akson, dan terminal akson. Yang kedua ada sel gila atau sel pendukung. Sel gila ini ialah penjaga neuron. Ia tidak menghantarkan impuls tetapi sangat penting bagi kesehatan neuron dan fungsi otak secara keseluruhan. Jumlahnya sendiri melebihi jumlah neuron. Jenis-jenis sel gila ini terdiri dari astrosit, oligodendrosit, sel Schwann, sel mikroglia, dan sel epididymal. Yang kedua yaitu struktur fisik penyusun otak. Otak tidak hanya terdiri dari sel, tetapi juga dari jaringan kompleks. Yang pertama materi abu-abu. Lokasinya permukaan otak dan beberapa struktur dalam otak. Komposisinya terbuat dari badan sel, neuron, dendrit, dan sinapsis. Fungsinya bertanggung jawab untuk memproses informasi, pembelajaran, memori, kontrol emosi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, materi abu-abu. Lokasinya di bawah korteks otak, menghubungkan berbagai bagian otak. Yang selanjutnya komposisi terdiri dari akson yang diselimuti marwin atau zat berlemak putih. Fungsinya mengirimkan sinyal antar bagian otak dan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Ketiga, mengenai cairan dan sistem pendukungnya. Yang pertama yaitu cairan cerebrospina, berfungsi untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari benturan, membawa nutrisi serta menghilangkan produk limbah metabolik dan menjaga tekanan intrakranial secara stabil. Yang kedua yaitu sistem ventrikel. Otak memiliki 4 rongga berisi cairan ventrikel yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengedarkan cairan cerebrospina. Ventrikel ini saling terhubung melalui saluran yang sempit. Yang ketiga ada penghalang darah otak. Strukturnya yaitu lapisan selektif dari sel endotel di peredaran otak yang berfungsi untuk melindungi otak dari zat berbahaya, patogen, dan menjaga kestabilan lingkungan kimia otak. Uniknya yaitu hanya molekul kecil seperti oksigen dan glukosa saja yang dapat menembus penghalangnya. Tentang proses perkembangan otak. Pertama, itu tahap awal ada tabung saraf. Minggu ketiga kehamilan itu, sel embrio itu membentuk tulang saraf. Tabung saraf akan berkembang menjadi sistem saraf pusat dan sumsum tulang belakang. Kedua, ada pembentukan struktur otak. Itu tabung saraf akan membentuk 3 bagian, konsenfalon, membravalon, dan pembecephalon. Ketiga, ada pembentukan jaringan kompleks. Proses neurogenesis itu adalah pembentukan neuron baru. Kemudian ada proses siptogenesis adalah pembentukan halangan sinopsis antar neuron. Ketiga ada proses myelinasi atau pembentukan lapisan mesin utama untuk mempercepat penghantaran sinyal. Komponen khusus lainnya. Yang pertama ada korpus callosum. Korpus callosum adalah jembatan besar berupa serabut saraf tebal terdiri dari sekitar 200 juta akson yang menghubungkan hemisfer kanan dan
utamanya adalah mengkoordinasi aktivitas antara kedua hemisfer, memungkinkan pertukaran informasi motorik, sensorik, dan kognitif, serta menjaga sinkronisasi gerakan tubuh kiri dan kanan. Yang kedua ada sistem limbi. Sistem limbi adalah jaringan struktur dalam otak yang meliputi hipokampus, amigdala, dan bagian dari hipotalamus. Fungsi utamanya adalah mengatur emosi seperti takut, marah, dan senang, membentuk serta mengolah memori jangka panjang, mengendalikan motivasi perilaku naluriah, serta respon terhadap stres dan pengalaman emosional. Yang ketiga ada hipotalamus dan kelenjar pituitari. Hipotalamus adalah pusat pengatur utama untuk fungsi homeostatik tubuh, sedangkan kelenjar pituitari yang menghasilkan berbagai hormon penting. Fungsi utamanya meliputi pengaturan suhu tubuh, rasa lapar dan haus, siklus tidur bangun, emosi datar, pertumbuhan fisik, metabolisme, fungsi reproduksi, serta pengendalian stres melalui sistem hormon.